Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin perkenalkan diri saya, nama saya Andi Lau, NPM 1970 6451 6034. Saya akan menjawab UTS saya dengan mata kuliah metodologi penelitian, sifat ujian tutup atau buku, dosen penguji Dr. Agung Triayudi, Eskom, Mkom. Di sini disuruh buat persentase dari progres struktur proposal yang kalian buat. Presentasi 10 sampai 15 menit. Dan saya akan Nah, di sini saya menggunakan handphone karena laptop saya sedang diservis, Pak. Sebelumnya saya minta maaf. Saya akan menjelaskan tugas satu saya kemarin dengan bab 1 pendahuluan, bab 2 studi literatur, dan bab 3 metodologi. Langsung saja dengan judul Koperasi Metode Simple Educative Weighting dan Metode Weighted Productive Weight Basis untuk membentukkan siswa berprestasi. Abstrak pemberian penghargaan kepada siswa berprestasi sangat penting dilakukan karena dapat meningkatkan rasa semangat pelajar siswa. Penentuan siswa berprestasi yang diterapkan oleh SDN saat ini masih menggunakan sistem manual. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan beberapa kriteria saja seperti nilai rata-rata, rapot, nilai ekstrakurikuler, nilai sikap, dan nilai kehadiran. Maka pemeliharaan dengan cara tersebut dianggap kurang efektif. Selain itu, untuk menentukan siswa berprestasi membutuhkan waktu yang sedikit lama, maka dibutuhkan sebuah sistem yang dapat mengatur manajemen dalam menentukan siswa berprestasi yang lebih tepat dan cepat. Dalam penentuan keputusan siswa berprestasi akan dibuat sistem keputusan yang menggunakan metode Simple Adaptive Weighting atau disebut dengan SAO, dan metode Weighted Productive (WP) untuk menentukan siswa yang berprestasi terhadap 10 kriteria yang akan digunakan, yaitu nilai rata-rata rapot, ekstrakurikuler, kreatifan, keterampilan, tanggung jawab, kedisiplinan, sikap, sertifikat prestasi, kerapihan absen. Nilai terbesar akan terpilih sebagai siswa yang berprestasi. Dengan sistem ini, pihak sekolah akan lebih mudah dan cepat dalam menentukan siswa berprestasi. Kesimpulan adalah rata-rata nilai yang diberikan oleh kedua ini adalah sama, dan selisih antara kedua metode dengan menggunakan 20 alternatif hanya 2 alternatif yang berbeda. Sehingga dengan menerapkan kedua metode tersebut dapat menentukan siswa berprestasi berdasarkan hasil penelitian. Disarankan untuk menggunakan metode WP ketika menentukan siswa berprestasi karena tingkat kesesuaian data lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan metode SAO dibandingkan nilai yang dihasilkan dengan menggunakan metode WP sebesar 99,50% dan menggunakan metode SAO sebesar 99,22%. Kata kunci penghargaan SAO siswa berprestasi SPK WP. Abstrak pendahuluan. Sini kita masuk dalam bab 1 pendahuluan. SDN 173300 Lomba Tangga merupakan institusi pendidikan yang berada di Kecamatan Sibamborong. Sekolah tersebut merupakan sebuah
kebijakan bahwa siswa yang berprestasi dan mendapat sebuah penghargaan sebagai untuk apresiasi pihak sekolah kepada siswa yang mempunyai prestasi yang luar biasa. Pemberian penghargaan kepada siswa yang memiliki prestasi tinggi juga dapat investasi kepada siswa lain untuk meningkatkan rasa semangat dalam belajar. Penentuan siswa berprestasi masih sangat dipertimbangkan karena sistem masih menggunakan sistem manual, maka proses dalam penentuan keputusan siswa berprestasi menjadi sebuah proses yang memiliki waktu yang lama dan juga rumit. Selain itu, dalam cara demikian memiliki peluang penentuan keputusan yang tidak tepat karena penilaian berdasarkan subjektif. Terlanjut, berdasarkan uraian di atas, pemerintah akan merancang sebuah sistem pendukung keputusan pada SDN dengan menggunakan dua metode. Metode ini dipilih karena umpannya dalam melakukan keputusan dalam keputusan terbaik dari banyak kriteria yang ditentukan. Proses pemilihan siswa berprestasi dilakukan dengan cara menurunkan bobot dari banyak kriteria yang dihitung secara sistematis dengan menggunakan dua metode. Terlanjut pada metode penelitian, metode simple additive weighting. Metode ini sangat sering digunakan dalam pengambilan keputusan. Metode ini juga merupakan metode dengan penjumlahan berbobot. Konsep dasar metode ini adalah dengan mencari total skor kinerja berbobot dari semua atribut dan setiap alternatif untuk menyelesaikan langkah-langkah dalam perhitungan. Metode mengacu pada referensi 13. Kita lihat di sini keterangan weight, nilai dari ranting kriteria yang termomaslisasi. XIG, nilai sama dengan nilai dari atribut dari setiap kriteria. MAX atau XIG sama dengan nilai yang paling besar dari setiap kriteria. Min X, nilai yang paling kecil dan setiap kriteria. Benefit sama dengan apabila nilai terbesar merupakan yang terbaik. Cost sama dengan apabila nilai terkecil merupakan yang terbaik. Dilihat dari hasil penilaian kinerja normalisasi dalam kurung RIJ dari alternatif AI pada atribut CG and A sama dengan 1/2 1.2 M dan J 1.2 N. Nilai ini diferensi untuk setiap alternatif dalam kurung VI ialah sebagai berikut. Keterangan VI sama dengan ranting dari setiap alternatif VG, nilai bobot dari setiap kriteria RIG sama dengan nilai ranting kinerja yang di sini nilai V. Referensi yang lebih besar alternatif AI adalah pilihan pertama. Pada B, metode weighted produktif, dan ini berguna untuk pengambilan keputusan dengan cara pengalihan skor dari atribut-atribut yang berhubung, di mana skor setiap atribut harus pangkat terlebih dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Masuk ke bab 3, hasil dan pembahasan. Di sini A, implementasi sistem. Pada implementasi sistem yang telah dibuat akan dijelaskan alur sistem dari awal hingga munculnya hasil. Laporan dimaknai sebagai proses sistem. Berikut ini adalah beberapa bagian inti dari proses sistem pendukung keputusan seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Desain login answer. Yang pertama kita lanjut. Kita ulang dari hasil dan pembahasan. Implementasi sistem. Pada implementasi sistem yang telah dibuat akan dijelaskan alur sistem dari awal hingga munculnya hasil. Laporan dimaknai sebagai proses sistem.
Di berikut ini adalah beberapa bagian inti dari proses sistem pendukung. Keputusan seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Yang pertama, desain login user. Pada desain login user merupakan tampilan awal untuk masuk ke dalam sistem. Sistem ini dapat dua akses, yaitu admin dan siswa. Ketika user dan password diisi dengan sesuai, maka sistem akan mengarahkan ke halaman utama. Apabila salah satu dari user dan password salah, maka sistem akan tetap di halaman masuk. Yang kedua, desain menu utama. Pada desain menu utama merupakan tampilan dari setiap menu-menu yang terdapat pada sistem yang berguna untuk melakukan penginputan nilai, penginputan data dan siswa, dan penambahan data pengguna. Menu ini hanya bisa diakses oleh admin atau guru. Yang ketiga, desain menu. Kriteria. Pada desain, kriteria merupakan penilaian yang akan dijadikan sebagai parameter penentuan siswa yang berprestasi. Untuk penilaian mempunyai 10 kriteria dan diberikan bobot setiap kriteria. Dan yang keempat, desain menu input nilai. Pada desain input nilai merupakan menu yang berfungsi untuk melakukan penginputan nilai siswa berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Nilai yang ditampilkan akan disesuaikan terhadap pemberian nilai bobot setiap kriteria. Dan yang kelima, desain menu perhitungan SAW. Pada desain perhitungan SAW merupakan menu untuk melakukan proses perhitungan nilai, di mana proses perhitungan akan melakukan beberapa tahap, dimulai dari matriks awal, matriks denomalisasi, dan pengambilan keputusan dengan nilai tertinggi hingga nilai terkecil. Yang keenam, desain menu perhitungan WIF. Pada desain menu perhitungan WIFI merupakan menu untuk melakukan proses perhitungan nilai, di mana proses perhitungan akan melakukan beberapa tahap, dimulai dari matriks awal, perhitungan nilai vektor S, dan perhitungan nilai vektor yang V, dan pengambilan keputusan dengan nilai tertinggi hingga nilai terkecil. 7. Desain menu perbandingan metode. Pada desain perbandingan metode merupakan menu yang memiliki fungsi sebagai perbandingan peringkat dari kedua metode. Dan yang ke-8, penerapan metode simple additive weighting atau disingkat dengan SAW, dan weighted product atau WFI. Pada metode yang digunakan dibutuhkan sebuah kriteria dengan bobot setiap kriteria sebagai parameter penilaian dari siswa berprestasi. Sini kita lihat contoh tabelnya sudah dibuat. Sini 2, kita masuk ke 2, meranting kecocokan berdasarkan pembuatan setiap kriteria. Maka L3 dapat hasil pembuatan nilai pada sistem setiap semua siswa untuk masing-masing kriteria. Perhitungan simple yang C, perhitungan simple additive weighting atau SAW. Dan yang kedua, proses perangkingan. Proses perangkingan dilakukan dengan cara mengalihkan W dan R, selanjutnya melakukan penjumlahan hasil perkiraan, dan hasil akan mendapatkan alternatif yang terbaik, dan akan dilakukan proses perangkingan nilai tertinggi hingga terendah. Lanjut. Sini ada perbandingan metode SAW dan WIFI. Terlihat. Di sini saya daftar pusakanya dari berbagai jurnal juga. Kita masuk ke kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian di atas, variasi metode SAW dan WP dengan menggunakan 20 data alternatif siswa dan menggunakan kriteria setiap nilai bobot sebagai dasar untuk menentukan siswa berprestasi, ditentukan kepala sekolah, dan disimpulkan bahwa penerapan kedua metode dengan menghasilkan nilai yang akurat dan cocok.
terapkan penentuan siswa berprestasi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan saya minta maaf Pak, nah, saya masih belajar juga Pak. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.